Kelvin akan menuju ke ruang kerja ketika ia mendapatkan panggilan telepon dari Michael. Begitu panggilan berakhir, Kelvin segera berganti pakaian dan pergi. Eliza sempat melihat dari balkonnya mobil Kelvin yang tengah meninggalkan rumah. Ia menatap jam yang menunjukkan pukul 10 malam. Kemana ia akan pergi? Ah, lupakan. Bukan urusanku kemana ia pergi, gumam Eliza. 15 menit kemudian, Kelvin telah sampai di klub malam. Saat ia masuk ke ruang pribadi, di dalam telah ada 3 temannya, Keenan, Michael, dan Zachary. Aku sudah menghubungi ponselmu sejak tadi, kenapa kamu menjawabnya begitu terlambat? Tanya Michael. Hei, dia seorang ayah sekarang. Mungkin ia sibuk menidurkan anaknya atau bahkan ibu dari anaknya, sahut Keenan sambil tertawa. Brak. Zachary menaruh gelas dengan keras di atas meja, membuat 2 temannya terjingkat. Keenan sampai mengerut saat melihat Zachary. Tanganku terpeleset, terang Zachary. Kelvin menaikkan sudut bibirnya. Hanya dia yang tahu bahwa Zachary melakukan itu karena tidak suka pada hal terakhir yang telah Keenan katakan tadi. Efrain menjadi manja dan ia baru akan tidur jika kedua orang tuanya tidur di sebelahnya. Aku baru saja bisa menyelinap pergi, kata Kelvin dengan sengaja memicu Zachary. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi seorang family man dengan kepribadianmu yang dingin, ujar Keenan. Wajah Zachary semakin gelap mendengar hal itu. Meski begitu, ia berusaha mengalihkan rasa kesalnya dengan menatap layar ponselnya sambil mengirim pesan pada Eliza. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Efrain sudah tidur? Tulis Zachary. Eliza yang masih terjaga menjawab tak lama kemudian. Aku tidak tahu pasti apakah ia sudah tidur karena kami tidak sekamar, tapi biasanya ia sudah tidur pada jam seperti ini. Sekarang aku juga akan mulai tidur, balas Eliza. Wajah Zachary yang semula ditekuk karena kesal kini kembali mengendur. Ada seutas senyum tipis terbentuk di sudut bibirnya. Dia berbicara tentang tidur bertiga, omong kosong. Batin Zachary sambil mengulas senyum ejekan pada kebohongan Kelvin. Selamat tidur dan mimpi indah, kirim Zachary. Oke, selamat tidur juga, balas Eliza. Dengan siapa kamu berkirim pesan? Kenapa aku melihat kamu tersenyum? Tanya Michael. Seseorang baru saja akan tidur, jadi dia mengucapkan selamat malam padaku, kata Zachary sambil menatap Kelvin dengan tatapan ambigu. Siapa? Apakah kamu berkencan sekarang? Tanya Keenan. Keenan dan Michael menatap ke arah Zachary dengan penuh penasaran. Tidak, kami belum berkencan, jawab Zachary. Michael dan Keenan menarik napas panjang mendengar hal itu. Kupikir kamu akhirnya akan melepas masa lajang, ujar Michael. Kelvin sudah duduk di sofa dengan kaki tersilang. Ia meminum vodka di gelas dengan sekali teguk. Mereka berempat melanjutkan reuni kecil setelah sekian lama tidak berkumpul. Namun, yang paling berisik selalu Keenan dan Michael. Sebenarnya itu sudah sering terjadi, tetapi kali ini kedua pria itu merasakan ada yang aneh antara Zachary dan Kelvin. Mereka tidak berinteraksi satu sama lain, dan aura keduanya tampak begitu bermusuhan. Aku tahu kalian berdua pendiam, tapi kenapa aku merasa agak berbeda saja malam ini? Tanya Michael. Seperti apa perbedaan yang kamu maksud? Tanya Zachary. Kalian tampak sangat jauh satu sama lain, jelas Michael. Kamu terlalu banyak berpikir, sahut Kelvin. Zachary tiba-tiba mengajukan pertanyaan untuk dua sahabatnya. Kalian tahu aku dan Kelvin tidak pernah dekat dengan wanita karena alasan masing-masing. Dan kalian juga tahu, selama ini aku mencari seorang wanita yang pernah menjadi penolongku, katanya. Keenan dan Michael mengangguk. Itu wanita yang menyelamatkanmu saat kecelakaan, bukan? Tentu saja kamu masih mengingatnya karena dia adalah cinta pertama yang selama ini selalu kamu cari, ujar Keenan. Ya, sebenarnya aku sudah berhasil menemukannya. Aku juga tinggal selama 3 tahun di luar negeri untuk mendekatinya, lanjut Zachary.
Wajah Kinan dan Michael semakin bersemangat, sementara tatapan Kelvin berubah menjadi gelap. Pria itu mencengkeram gelas di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tahu Zachary sedang berbicara tentang Eliza. Jika suatu hari aku dan Kelvin bersinggungan dan menyukai wanita yang sama, menurut kalian siapa yang seharusnya mundur? Lalu jika kami memutuskan bersaing, kalian akan berada di pihak siapa? Tanya Zachary. Kini wajah antusias Kinan dan Michael memudar menjadi ekspresi terkejut. Apa yang kamu katakan? Jangan bicara lelucon menakutkan seperti itu, kata Michael. Kinan dan Michael menatap bola bali antara Kelvin dan Zachary. Sudah jelas bahwa dua sahabat itu kini terlihat sangat jauh secara emosional. Jadi menurut kalian bagaimana? Tanya Zachary lagi. Kelvin tidak pernah berniat untuk terikat dengan wanita. Jadi jangan khawatir, ia pasti akan mengalah padamu, jawab Michael. Kinan mengangguk sebagai tanda persetujuan. Ya, lagi pula Kelvin sekarang telah memiliki seorang anak. Ia bahkan tidak berniat untuk menikahi ibu anaknya sendiri. Jadi dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk bersaing dengan wanitamu, tambahnya. Sebenarnya Michael dan Kinan masih belum mengerti bahwa yang dimaksud Zachary adalah Eliza. Mereka masih menduga bahwa wanita dalam cerita ini hanyalah fiktif dan Zachary hanya melemparkan pertanyaan acak. Brak. Kelvin membanting gelasnya ke meja. Siapa bilang aku tidak akan bersaing? Aku akan mempertahankan apa yang seharusnya menjadi milikku, bentaknya. Kinan dan Michael membelalak melihat kemarahan Kelvin. Sial, apakah kalian benar-benar bertengkar karena seorang wanita? Pekik Kinan. Zachary dan Kelvin kini saling memberikan tatapan mata yang tajam. Ini adalah krisis terbesar dalam hampir 20 tahun persahabatan mereka. Eliza adalah gadis yang telah lama aku cari. Kamu pasti tahu betul betapa berartinya wanita muda yang telah menyelamatkanku saat kecelakaan itu terjadi. Kelvin, aku sudah mencarinya dan menemukannya lebih dulu, tegas Zachary. Kelvin menyeringai. Dia adalah ibu dari anakku, kenapa aku harus menyerahkannya padamu? Balasnya. Aku tidak keberatan kamu mengambil Efrain, biarkan Eliza memiliki akses untuk menemuinya. Setelah itu aku dan Eliza akan memiliki keluarga kami sendiri dan kita akan tetap menjadi teman, ujar Zachary. Hati Kelvin seperti ditikam mendengar perkataan Zachary. Membayangkan Eliza akan memiliki kehidupan bahagia dengan pria lain sudah menyesakkan dadanya hingga ia melonggarkan dasinya dengan kesal. Aku tidak akan membiarkan Efrain mengalami nasib sama denganku, tegas Kelvin. Tiga sahabat itu tahu bahwa Kelvin telah kehilangan ibunya. Jadi mereka tahu bahwa pria ini bersikeras untuk mempertahankan Eliza agar Efrain tidak merasakan kesakitan yang sama seperti dirinya. Zachary mengepalkan tinjunya. Lalu apa yang akan kamu berikan pada Eliza untuk tetap bertahan di sisimu? Kamu tidak akan menikahinya, bukan? Tanyanya. Legalitas hanyalah sebuah kertas. Aku tidak suka menggantungkan hubungan pada sebuah kertas, jawab Kelvin. Saat ini, pintu ruangan pribadi dibuka ketika seorang pelayan masuk. Semua orang terdiam, bukan karena kehadiran pelayan, tapi karena Eliza yang telah berdiri diam di depan pintu. Wajah Kelvin menjadi pucat. Ia yakin Eliza telah mendengarkan apa yang baru saja ia katakan. Ia menatap Zachary dengan curiga. Kamu yang memanggilnya? Tanya Kelvin. Itu aku, sahut Kinan. Aku melihatmu minum vodka jadi kamu pasti membutuhkan sopir untuk pulang dan aku juga sengaja memanggilnya karena ingin memperkenalkan Eliza pada Zachary. Maaf, tapi tadi aku belum mengetahui masalah kalian. Kinan merasa sangat bersalah. Ia menatap Eliza dengan wajah penuh penyesalan. Aku minta maaf, katanya. Eliza menaikkan sudut bibirnya. Merasa bersalah untuk apa? Karena aku mendengarnya. Tanya Eliza santai seolah ia bukan wanita yang baru saja dibicarakan.
Meski jauh di dalam hatinya ia merasa tidak nyaman untuk alasan yang tidak ia ketahui, dia bisa menenangkan dirinya. Lagi pula, ia telah melewati banyak hal untuk melahirkan Efrain. Dia pernah dipatahkan jauh sebelum ini, ia bahkan meyakini bahwa hatinya sudah mati untuk merasakan cinta lagi. Kamu tidak perlu merasa bersalah, aku juga tidak peduli dengan selembar surat pernikahan karena aku memang tidak berminat untuk menikah dengannya, ujar Eliza. Wajah Kelvin gelap, namun Zachary justru mengulas senyum. Aku lihat kamu tidak begitu mabuk jadi aku yakin kamu masih bisa mengendarai mobilmu sendiri, kata Eliza sebelum berbalik pergi. Berhenti di sana, pekik Kelvin. Eliza mengabaikannya dan berjalan secepat yang ia bisa. Pria yang baru saja ia singgung memiliki kemarahan yang tidak terduga. Baru tadi siang ia telah merobek bajunya, Eliza tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya setelah ini, jadi dia berjalan begitu cepat. Saat Kelvin berusaha mengejarnya, ia ditahan oleh Zachary. Biarkan dia pergi. Memaksakan seseorang untuk tinggal tidak akan berhasil. Kamu hanya akan membuatnya tertekan. Siksaan mental akan membuat ia menjadi mayat hidup, aku tidak membiarkan dia menjadi gila sepertimu. Tegas Zachary. Keenan dan Michael tercengang. Mata mereka melebar dan ketakutan merayapi punggung mereka. Jelas apa yang telah dikatakan Zachary adalah provokasi yang telah menekan titik paling berbahaya dalam diri Kelvin. Bak! Kelvin mengarahkan pukulan keras pada wajah Zachary. Seketika ada luka sobek di sudut bibirnya. Zachary segera membalas pukulan ke wajah Kelvin, namun pria itu bisa menghindar pada pukulan pertama. Kaki panjang Zachary kemudian menendang perut Kelvin, membuatnya terhuyung mundur. Seketika, dua pria itu terlibat perkelahian yang sengit. Keenan dan Michael tak bisa lagi hanya berdiri diam. Mereka masing-masing menahan Kelvin dan Zachary. Sudah cukup. Ingat kalian berteman sejak kecil, dia hanya wanita yang baru datang beberapa saat di kehidupan kalian. Pekik Michael. Dua pria yang baru saja bergulat kini menatap Michael dengan tatapan tajam seolah pria ini adalah samsak tinju mereka berikutnya. Dia wanita yang telah menyelamatkan nyawaku. Bentak Zachary. Dia adalah ibu dari anakku. Tegas Kelvin. Dua pria tadi memberikan satu kalimat untuk menjelaskan bahwa bagi mereka Eliza adalah wanita yang penting. Maaf aku salah bicara, tapi bisakah kalian tidak bertengkar? Mari kita selesaikan ini dengan cara baik-baik, ujar Michael. Keenan merinding dengan cara dua pria ini menatap dirinya hanya karena ia mengatakan kalimat tadi. Keenan mengangguk. Ya, bagaimana jika kita bertanya pada Eliza siapa di antara kalian yang ia pilih? Salah satu pihak yang tidak dipilih wanita itu harus mengalah, usulnya. Zachary menatap Kelvin dengan senyum ambigu. Aku bersedia, tapi apakah pria ini mau menerima hasil akhirnya? Tanyanya. Kelvin mengepalkan tinjunya. Ia melihat ekspresi kepercayaan diri pria di depannya yang membuatnya terancam. Eliza telah dekat dengan pria ini selama 3 tahun, dan Kelvin juga tidak tahu apa yang telah Eliza janjikan pada Zachary. Ia tiba-tiba merasakan rasa tidak aman yang telah menekan dirinya. Aku tidak akan membiarkannya pergi dariku. Kamu hanya bisa bermimpi untuk memilikinya. Kata Kelvin sambil melangkah pergi. Jika itu keputusanmu, maka kita bukan lagi sahabat, tapi musuh satu sama lain. Tegas Zachary. Kelvin mengabaikan Zachary dan tetap melangkah pergi. Saat ia sampai di parkiran, mobil Eliza telah lama pergi dan tidak lagi terlihat. Beberapa menit kemudian, di dalam ruangan pribadi hanya tersisa Michael dan Keenan. Ruangan itu menjadi sunyi, bahkan ketika pelayan membersihkan sisa kekacauan tadi. Ayo pulang, sudah tidak menyenangkan lagi berada di sini, kata Keenan. Michael mengangguk. Dua orang itu berjalan keluar dari ruang pribadi dan menggunakan mobil yang sama untuk kembali setelah memesan sopir panggilan. Bagaimana jika aku melenyapkan Eliza?
Dia adalah akar permasalahannya. Jika wanita itu tidak lagi ada, maka persahabatan kita mungkin akan tetap bertahan, kata Michael saat mereka dalam perjalanan pulang. Keenan melirik tajam ke arah pria itu. Lakukan saja jika kamu memang telah bosan hidup dan ingin mati lebih awal. Aku harap kamu juga tidak menyeretku, aku akan berpura-pura tidak mendengar atau aku akan dituduh sebagai komplotanmu. Balasnya. Michael menyeringai. Hanya bercanda, aku tidak mungkin menggali kuburanku sendiri. Jika wanita itu hilang, maka aku akan dikuliti hidup-hidup dan dicincang oleh dua pria menakutkan tadi, katanya. Jika mereka berdua benar-benar menyatakan perang, aku ingin tahu kamu berada di pihak siapa? Tanya Keenan. Michael terdiam untuk beberapa saat. Itu adalah pertanyaan yang berat baginya. Entahlah, lalu bagaimana dengan dirimu? Balasnya. Jika aku sedang bersama Kelvin, maka aku akan berpura-pura berada di pihaknya, tapi jika aku bersama Zachary, aku akan terlihat seolah di pihaknya, jawab Keenan. Michael menatap Keenan dengan tatapan kesal. Dasar penjilat tidak berpendirian. Umpatnya. Di rumah keluarga besar Zachary, ia segera menuju ke ruang kerja ayahnya. Saat ayahnya melihat penampilan putranya yang mengerikan, ia menghela napas dalam. Memalukan. Masih bertengkar meski telah menjadi pria berusia 30 tahunan, ujar ayahnya. Luka lebam di wajah dan darah yang mengering di sudut bibir putranya sudah bisa menjelaskan apa yang baru saja dialami oleh Zachary. Aku ingin menjalankan perusahaan. Tegas Zachary. Pria parubaya itu mendonggak dengan ekspresi wajah yang tertegun pada apa yang baru saja ia dengar. Bukankah kamu mengatakan hanya ingin menjadi seorang dokter saja? Tanyanya. Sekarang aku juga ingin menjalankan perusahaan, jawab Zachary. Ayah Zachary masih terdiam dan belum memberikan jawaban. Ia memang sudah lama menunggu putranya yang paling pintar untuk menjalankan perusahaan farmasi miliknya, namun Zachary selalu menolak karena dia hanya ingin menjadi dokter. Siapa yang ingin kamu lawan menggunakan perusahaan? Tanya ayahnya. Ayah akan tahu nanti. Atur saja pekerjaan untukku di perusahaan, jawab Zachary. Zachary melangkah keluar dari ruangan. Ia mencoba menghubungi Eliza, namun tak mendapatkan jawaban. Kelvin yang baru saja sampai rumah dan tidak menemukan Eliza juga menghubungi ponsel wanita itu, namun nomor Eliza bahkan tidak bisa dihubungi. Malam itu, kedua pria terjaga karena tidak mendapatkan kabar dari Eliza. Sementara itu, wanita itu kini tengah berduaan dengan Carissa di sebuah kamar presiden suite setelah Eliza memutuskan untuk memanjakan dirinya sendiri. Ia bahkan memesan layanan terapis pijat ke dalam kamar. Dia membutuhkan relaksasi untuk menenangkan ototnya yang menegang. Apakah kamu telah diusir dari istana keluarga Wilson? Tanya Carissa setelah mereka menikmati pijatan. Tidak, aku hanya merasa jenuh di rumah, jawab Eliza. Carissa menoleh ke arah temannya yang berada di ranjang tepat sebelahnya. Aku berteman denganmu cukup lama. Aku sudah bisa menebak ada yang terjadi, bukan? Tanyanya. Eliza menarik napas dalam. Dia bahkan tidak tahu harus bercerita mulai dari mana. Sangat rumit, aku tidak bisa menjelaskannya padamu, katanya. Perkataan Eliza semakin membuat Carissa penasaran. Ayolah, jelaskan saja pelan-pelan padaku, desaknya. Setelah berpikir beberapa detik, akhirnya Eliza mulai menjelaskannya secara perlahan. Butuh 30 menit penuh hingga ia selesai menjelaskan, yang dimulai dari pertemuan dengan Zachary hingga kejadian malam tadi. Gila. Jadi sekarang kamu telah dikejar oleh dua tuan muda kaya di kota ini. Keren, yang satu adalah Kelvin Wilson dan yang satu adalah Zachary Mitchell, ujar Carissa dengan antusias. Saat Carissa merasa sangat antusias, Eliza justru menatap tajam ke arah temannya. Apakah itu anugerah buatmu? Tanyanya. Carissa mengangguk. Tentu saja,
Aku ternyata memiliki teman yang populer, jawabnya. Eliza menatap temannya dengan tatapan belati yang membuat Carissa akhirnya menyeringai. Oke, aku akan serius sekarang. Jadi kamu pasti dalam dilema saat ini untuk memutuskan siapa di antara mereka yang akan kamu pilih, bukan? Tanya Carissa. Eliza menarik napas dan menghembuskannya dengan berat. Sebenarnya jika aku bisa memilih, aku tidak ingin memilih keduanya. Aku pernah berjanji pada Zachary, jika aku sudah mulai membuka hati, maka aku harus memberi kesempatan padanya. Lalu, kalaupun aku memilih Kelvin, maka itu hanya karena aku ingin Efrain memiliki keluarga yang lengkap, jelasnya. Aku tahu. Kamu pasti tidak mencintai keduanya karena hatimu masih terluka karena pernikahan yang gagal. Aku punya solusi yang bagus untuk tidak melukai keduanya. Apakah kamu ingin tahu solusi apa itu? Tanya Carissa. Katakan apa itu? Tanya Eliza dengan antusias. Menikahlah dengan kakakku, jadi kamu tidak akan membuat hubungan kedua sahabat itu renggang. Aku juga akan sangat bahagia memiliki saudara ipar sepertimu, jawab Carissa dengan senyum lebar. Eliza mengambil remote AC di nakas dan memukulkannya pada kepala Carissa. Aduh, pekik Carissa. Nikahilah Winston untuk dirimu sendiri. Lagi pula kalian tidak memiliki hubungan darah, ujar Eliza. Carissa bergidik mendengar hal itu. Tidak. Menikahinya akan membuat Nicole menjadi adik iparku, balasnya. Dua wanita itu mengobrol hingga dini hari dan baru tertidur setelah pukul 3 pagi. Jam yang sama ketika Zach akhirnya menemukan lokasi keberadaan Eliza setelah sekian lama. Bos, Nona Eliza ada di Hotel Venus dan memesan kamar Presiden Suite, terang Zach dalam panggilan telepon. Kelvin mengerutkan keningnya mendengar Eliza justru membuka kamar di hotel dan tidak berniat pulang. Apakah ia sedang menginap dengan Zachary? Ia pasti sengaja mematikan ponselnya agar aku tidak bisa melacak keberadaan dirinya, kata Kelvin dengan suara yang dalam seolah menahan amarah pada dirinya. Tidak bos, Nona Eliza bersama dengan temannya Carissa, sementara Tuan Zachary berada di rumah besarnya, jelas Zach. Urat kemarahan Kelvin mengendur begitu mendengar hal itu. Tutupi keberadaan Eliza yang tengah berada di hotel itu. Jangan sampai Zachary tahu, karena aku tidak ingin ia mengunjungi Eliza, perintah Kelvin. Baik bos, jawab Zach. Kelvin akhirnya bisa bernapas dengan lega setelah mengetahui keberadaan Eliza. Untuk sementara waktu, ia akan membiarkan wanita itu memiliki waktu bersama teman wanitanya. Hari berikutnya, Kelvin berkunjung ke kantor psikiater pribadinya yang berada di salah satu rumah sakit ternama. Ia adalah Dr. Lorraine, wanita berusia 47 tahun yang telah merawat Kelvin selama ini. Aku tidak berharap kamu akan berkunjung ke sini lagi setelah sekian tahun, kata wanita paruh baya itu begitu menyambut salah satu pasiennya itu. Kelvin telah lama dalam kondisi stabil, bahkan konsumsi obatnya mulai berkurang secara signifikan. Jadi ia sedikit terkejut melihat Kelvin melakukan kunjungan lagi. Aku hampir menduga kamu telah sembuh total dan tak perlu menemuiku lagi, lanjut Lorraine sambil memberikan kopi yang baru saja ia seduh pada Kelvin. Aku memiliki seorang anak, kata Kelvin dengan tiba-tiba. Ia anak di luar pernikahan yang baru saja kamu dapatkan, bukan? Tanya Lorraine. Kelvin mengangguk. Bagaimana kamu tahu? Tanyanya. Lorraine menaikkan sudut bibirnya. Jika itu adalah anak yang kamu rencanakan, maka kamu tak akan mengungkitnya dengan tiba-tiba, jawabnya. Ibunya adalah wanita yang belakangan ini selalu membuatku kehilangan kendali. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Kelvin langsung pada intinya. Lorraine adalah psikiater yang pintar, jadi dia tidak perlu lagi bertele-tele. Aku takut mentalku tidak akan stabil lagi. Kamu merasa tidak aman dalam hubungan ini, bukan? Kenapa tidak memulai dengan membuat hubungan kalian menjadi aman lebih dulu, kata wanita itu dengan santai.
Kelvin mengerutkan alisnya. Apa maksudmu? Tanyanya. Kamu menyukainya. Jika kamu tidak menyukainya, maka apa saja yang ia lakukan tidak akan berpengaruh padamu. Jika kamu meresmikan hubungan kalian, apakah kamu bisa menemukan rasa aman? Jelas Lorraine. Kamu tahu aku paranoid mengenai ikatan pernikahan sejak apa yang terjadi pada ayahku, ujar Kelvin. Itu adalah kegagalan orang tuamu, bukan kegagalanmu. Jika kamu tidak berani melangkah keluar dari bayang-bayang itu, maka kamu akan selalu berada dalam ketakutan itu, tegas Lorraine. Kelvin terdiam untuk waktu yang lama hingga kopi panas yang berada di tangannya telah berubah menjadi dingin. Sementara itu, Lorraine menunggu pria ini dengan sabar, pria yang saat ini tengah berperang melawan traumanya sendiri. 2 jam kemudian, Kelvin meninggalkan ruang kerja Lorraine. Saat di perjalanan, ia mendapatkan telepon dari Zack bahwa Eliza mendapatkan kecelakaan setelah rak yang berisi display produk roboh dan beberapa barang menimpa tubuh Eliza saat ia mencari contoh produk. Kelvin segera memacu kendaraannya menuju ke rumah sakit. Di mana dia? Tanya Kelvin begitu melihat Zack di meja administrasi untuk menulis identitas tentang Eliza dan juga melakukan pembayaran. Dia sedang ditangani oleh dokter, jawab Zack. Kelvin berlari menuju ruang perawatan intensif yang tertutup rapat dengan lampu di atas pintunya yang menyala. Kelvin menjadi gelisah dengan tubuhnya yang gemetar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, setiap detik berlangsung sangat lama. Aku hanya melonggarkan pengawasanku pada wanita ini untuk sementara, namun kenapa kini ia justru berakhir di rumah sakit, batin Kelvin dengan gelisah. Ia bisa merasakan telapak tangannya kini sedingin es. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Wajah dokter tampak kelelahan dan redup. Bagaimana kondisinya? Tanya Kelvin menghampiri dokter yang baru saja keluar dari ruangan. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi nyawanya tidak tertolong, terang dokter itu dengan wajah penuh penyesalan. Kelvin meraih bagian leher baju dokter itu dan mencengkeramnya dengan erat. Wajah marahnya begitu menakutkan seolah ia adalah iblis yang tengah marah. Apa maksudmu dengan tidak bisa menyelamatkan nyawanya? Cepat masuk kembali dan selamatkan ia atau aku tak akan membiarkan nyawa kalian lolos begitu saja. Kata Kelvin dengan gigi terkatup. Beberapa perawat berusaha melerai, namun Kelvin sekuat banteng, bahkan cengkeraman tangannya tidak bisa mereka lepaskan. Ia mengalami pendarahan hebat, sudah tidak mungkin menyelamatkan nyawanya lagi karena jantungnya telah berhenti, terang dokter itu dengan ketakutan. Dia tidak boleh mati. Sudah kukatakan untuk menyelamatkan dia. Pekik Kelvin yang mulai kehilangan kendali. Kami bukan Tuhan, jadi tidak mungkin kami bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, ujar dokter. Tubuh Kelvin gemetar. Ada campuran rasa marah dan juga kesedihan yang mendalam. Siapa yang mati? Tiba-tiba sebuah suara familiar datang dari belakang. Kelvin menoleh ke belakang. Ia melihat Eliza tengah berjalan sambil berpegangan tembok karena masih merasa pusing. Keningnya diperban setelah kejatuhan produk yang melukai kening itu, sementara luka lain di tubuhnya hanya lebam ringan. Wanita itu kini menatap ke arah Kelvin dengan penuh tanda tanya. Ia keluar dari ruangan perawatan setelah mendengar keributan. Setelah melihat bahwa pria yang sedang mengancam dokter itu adalah Kelvin, ia ingin tahu siapa yang mati dan yang telah membuat pria ini menjadi hilang kendali. Bahkan ia juga memiliki ketakutan itu adalah keluarga Kelvin. Kelvin menghampiri Eliza dengan langkah cepat dan memeluknya dengan kencang. Jantungnya berdebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kini setelah memeluk wanita ini, ia merasa lega karena Eliza bukanlah orang yang ada di dalam ruang operasi tadi.